Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial untuk program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang teknik pengolahan dan penyajian data. Kita akan mulai dengan definisi dari data. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Jadi, semua catatan atas kumpulan fakta yang benar-benar terjadi. Jadi jangan kita hal-hal yang tidak terjadi kita catat dan kita asumsikan, kita anggap itu sebagai data. Itu sebuah asumsi atau perkiraan, atau itu pun bisa kita golongkan sebagai rekaan. Kali ini kita bicara tentang data. Jadi data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Jadi kalau sesuatu yang tidak diberikan itu bukan data. Kalau responden menolak untuk diwawancara atau menutup-nutupi wawancara, tidak memberikan sesuatu untuk kita, itu bukan data. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya, tanpa kita harus rekayasa, ubah, atau modifikasi. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau cerita. Jadi data tidak selamanya dalam bentuk angka. Bisa saja kata-kata berupa keterangan atau citra berupa gambaran. Teknik pengolahan data yaitu suatu proses yang mencakup upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung di dalam data. Jadi dalam pengolahan data, datanya ada banyak, tapi kita akan mencoba menelusuri data itu dari awal sampai ke akhir dan akan kita ungkapkan informasi, tentu saja nanti menggunakan beberapa alat analisis. Bisa juga dikatakan teknik pengolahan data adalah upaya penyajian dalam bentuk yang lebih ringkas dan sederhana sehingga memperlihatkan hubungan-hubungan antara fenomena yang mana akan memudahkan dalam penafsiran data. Karena data itu hampir semua dikasih tahu. Misalnya kalau kita pergi wawancara, kita dapat identitas, kita dapat latar belakang, background, pekerjaan, dan lain-lain. Ternyata itu tidak terlalu penting. Jadi kita harus meringkas data itu sesuai dengan uh, kebutuhan kita. Kalau kita hanya meneliti tentang usaha taninya saja, ya kita batasi pada skema usaha tani dengan tidak mengurangi bahwa identitas responden itu perlu kita ketahui, latar belakang pekerjaan, mungkin bekerja tidak hanya di sektor pertanian juga kita perlu ketahui, mungkin akan digunakan untuk keperluan-keperluan selanjutnya. Tujuan mendapatkan data adalah dapat gunakan untuk melihat atau menjawab persoalan secara kelompok. Ingat, kalau data individu, yaitu untuk kepentingan individu saja, tapi dalam hal ini untuk menarik kesimpulan atau memperoleh informasi dari data yang beragam tersebut, kita akan kelompokkan dia menurut karakteristik yang sesuai. Tujuan data mentah adalah, atau pengertian dari data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Jadi kalau tadi kita masih dapat ada melekat identitas responden, kita masih dapat tentang latar belakang dan pekerjaan yang tidak terlalu spesifik dan kebutuhan data kita, itu masih berupa data mentah, kita belum olah. Nanti akan kita olah sehingga kita mendapatkan data yang betul-betul mewakili kebutuhan kita. Untuk memperoleh data statistik atau data statistika, maka data yang terkumpul dari elemen yang diselidiki harus diolah dan nanti akan menggunakan beberapa tools atau beberapa alat analisis. Arti dari mengolah data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan-keterangan ringkasan yang berupa angka-angka ringkasan. Jadi nanti data yang berupa keterangan akan kita kategorikan. Misalnya kalau uh, responden kita tamatnya hanya SD, berarti kita akan ubah, berarti masa sekolahnya selama 6 tahun, begitu seterusnya. Pengolahan data selanjutnya itu terkait dengan data mentah yang dikumpulkan. Apabila diolah, apalagi disajikan dan dianalisis, akan lebih bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Jadi data nanti berupa mentah, data per individu belum kita kelompokkan. Sedangkan kita butuh data atau informasi terkait dengan sebuah tempat, sebuah lokasi, sebuah kabupaten, sebuah kelas. Jadi nanti akan lebih baik bila disajikan, dianalisis, dan nanti bisa ditarik kesimpulannya. Pengolahan data dapat dilakukan dengan manual maupun dengan alat elektronik, seperti contohnya bisa dengan kalkulator ataupun komputer.
Metode pengolahan data dibagi secara umum menjadi pengolahan data secara manual dan pengolahan data secara elektronik. Bisa lihat di gambar ini ada kontradiktif di sebelah kanan layar masih menggunakan kertas dan alat tulis yaitu pulpen, sedangkan di sebelah kiri layar sudah menggunakan perangkat elektronik berupa laptop. Pengolahan data secara manual itu keunggulannya bisa dilakukan untuk jumlah observasi yang tidak terlalu banyak. Tapi kelemahannya memerlukan waktu yang sangat lama. Contohnya waktu kita merekap data pemilu bisa kita lihat. Ya untuk tingkatan TPS bisa saja kita menggunakan papan dan kita hitung secara manual, bisa menggunakan tali mark atau batang seperti ini. Tapi kalau untuk tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, bahkan tingkat nasional, ini sudah sangat tidak relevan. Bayangkan akan berapa banyak sumber daya habis, tenaga, kalau kita hanya mengurus suara dari sekian juta penduduk harus ditulis di kertas, itu kan sangat tidak efisien. Pengolahan data secara elektronik itu memerlukan bantuan perangkat elektronik, contohnya komputer, bisa menggunakan smartphone atau perangkat-perangkat yang lain. Kelebihannya adalah meminimalisir tingkat kesalahan selama data yang dikumpulkan adalah data yang betul-betul benar, tapi memerlukan program dan yang sesuai dengan kebutuhan. Program yang biasa kita gunakan biasanya Microsoft Excel, atau ada juga alat-alat analisis lainnya. Setelah data itu disimpan atau digunakan, bisa juga digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut, mungkin untuk penelitian yang bersifat time series. Kita bisa gunakan untuk melihat trennya. Beberapa contoh angka ringkasan hasil pengolahan data itu contohnya keterangan tentang jumlah, keterangan tentang rata-rata. Jadi seperti contoh dalam suatu kelas ada kita mengambil data tentang rata-rata tinggi badan, ada yang tinggi sekali, ada yang tidak terlalu tinggi, tapi nanti kita bisa dapat perwakilan data rata tinggi kelas atau berat badan mahasiswa di kelas ini berapa. Kita bisa lihat presentasinya juga berapa, yang tinggi di atas rata-rata berapa persen, yang tinggi di bawah rata-rata berapa persen. Setelah itu kita bisa mendapatkan perbandingan rasio di antara perempuan dan laki-laki, mana yang ukuran tubuhnya lebih tinggi atau mana yang lebih berbobot berat badannya. Dan informasi dari sini di daerah mana saja yang super. Baik, terima kasih. Demikian video untuk penyajian dan pengolahan data. Sampai bertemu pada video selanjutnya.